tadi dipakai anak dari ini. Oke. Oke, kalau di kalau Bang Pajar mulai belajar ngoding ini baru pertama berarti di sini. Baru pertama kali, Bang. Oh, Emang betul-betul baru pertama kali. Pernah sih dulu ikut kelas coding tapi untuk Windows. Itu pun udah lama kayaknya. Untuk Android lah. oke. Bikin Heeh. Android dulu. Tapi nggak begitu apa namanya nggak begitu paham juga waktu itu. I see. Apa yang bikin nggak paham dulu pas berarti sempat belajar coding kan? Ya nggak paham ya apa namanya mungkin apa, memulainya tuh kayaknya tuh bang memulainya karena masih Hmm, awam kan semuanya ya, tool-toolnya masih awam ini harus ya. diapain dulu ngapain dulu gitu lah bang. Tahapan-tahapannya gitu ya. Kalau Tahapan-tahapannya gitu. kalau dari konsep-konsep programmingnya sendiri, abang kayak susah nggak memahaminya atau pas merangkanya yang bingung? Pas merangkainya kayaknya bang gitu. Kalau dari Tool materi yang kemarin, eh, kalau hanya baru kemarin kan ya waktu misalnya ganti ganti background, ganti foto, ganti kalimat itu kan di di apa di yang di tengah itu kan ketahuan tuh misalnya nama Rizal gitu. Saya ganti aja nama saya gitu loh. bisa itu Hanya bang. sampai ke situ pemahamannya gitu. Ah, Oke, kayak gitu bisa gitu. oke, oke. Eh, I see, I see. Kalau gitu mungkin em, aku bahas kayak ini kali ya. Atau sejauh ini abang ada pertanyaan dulu nggak? pertanyaan dasarnya mungkin misalnya kita create new project nih di Xcode misalnya kan gitu Iya. lah. Berarti kita tuh harus ngapain dulu gitu. I harus see. ne- harus nentuin dulu goal kita mau bikin apa. Misalnya bikin kayak kemarin bikin aplikasi sederhana atau misalnya kalau saya ke guru lah misalnya gitu. Saya mau bikin semacam alat ujian sederhana untuk Mm, siswa mm, misalnya. mm. Nah, ketika saya udah punya goal itu saya harus ngapain dulu nih gitu loh. Oke, oke. Heeh. Kalau gitu mungkin kita eh, apa kenalan dulu sama programming kali ya, kayak Boleh, boleh. Heeh. app development itu apa, tahapannya Oke, boleh. gimana, terus Siap, yang Bang. terlibat ini siapa aja, terus Mm-mm. coding itu apa, algoritma itu apa gitu. Mm-mm. Boleh? Boleh, Bang, boleh, Bang. Oke, kalau gitu kebetulan saya udah nyiapin keynote di presentasinya. Jadi mungkin Mm-mm. selama nanti saya menjelaskan, kalau abang ada yang mau ditanyain di tengah-tengah, abang langsung raise hand aja atau angkat tangan atau Oke, siap. bang, aku mau Siap. tanya kayak gitu. Oke, siap. Nah, jadi kurang lebih begini. Nah, ini memang saya siapkan sengaja untuk apa? Untuk orang-orang yang baru banget mau belajar coding gitu. Mm-mm. Jadi kayak pengantar programming lah istilahnya, gitu ya. Oke, siap, Dan Bang. di sini agenda kita itu ada introduction to app development gitu. Jadi Mm-mm. proses pengembangan aplikasi itu bagaimana, kenapa orang butuh Oh. aplikasi dan tahapan-tahapannya itu seperti apa. Lalu kemudian penting juga sebetulnya untuk memahami komputer itu sebenarnya bekerjanya gimana sih, cara Oke, kerjanya siap, Bang. gitu. Walaupun mungkin sehari-hari sudah pakai komputer, sudah pakai Mm-mm. laptop gitu, tapi sebenarnya di belakang layar itu seperti apa gitu. Oke, siap, Bang. Kemudian nanti kita kenalan sama yang namanya algoritma. Abang pernah dengar? Mm. Pernah, pernah. Pernah ya. Mungkin pernah coba bikin Ah, juga ya, coba belajar ya. bikinnya belum sih, hanya baru dengar aja. Oke. Nah, nanti saya mungkin Ah, akan bahas lagi soal algoritma dan terakhir kenalan sama coding itu apa sih? Tahapannya oke, siap. gimana? Apa aja yang harus dipelajarin, yang dasar, yang fundamental begitu ya. Mm. Oke. Em, Oke. kita masuk ke bagian pertama dulu, introduction to app development. Nah, jadi ini yang akan kita bahas di sini. Apa sih sebenarnya app development? Kenapa kita bikin aplikasi? Apa sebenarnya proses pengembangannya itu bagaimana? Kayak gitu. Terus yang terlibat itu siapa aja?
dan kemudian skill apa aja yang dibutuhin gitu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Kalau menurut Abang, dari Abang kira-kira aja, kenapa sih orang-orang ini bikin aplikasi gitu? Kenapa kayak pemerintah sampai ngadain dana sekian banyak untuk bikin sebuah sistem? Memudahkan sepertinya, Pak. Memudahkan. Apa yang Eh, dimudahkan biasanya, Bang? memudahkan pekerjaan yang apa namanya yang atau ya memudahkan lah, memudahkan Memudahkan pekerjaan yang mem- tadinya ribet gitu ya. ribet gitu ya, membuat simpel sebuah pekerjaan yang harusnya dikerjain lama bisa disimpelkan gitu. Setuju Bang, setuju banget. Dan Mm, memang eh, kita itu bikin aplikasi karena buat nyelesain masalah, masalahnya macam-macam, ya atau siap. Mm, bisa buat improve efisiensi, yang tadinya kurang mm, efisien jadi lebih efisien, yang udah efisien oke. jadi lebih efisien lagi kayak gitu kan. Mm, Terus juga bisa buat apa? Meningkatkan komunikasi kayak macam kita punya WhatsApp, punya mm, Instagram, Facebook, sosial media, atau buat sekedar hiburan, Netflix oke. misal, TikTok gitu kan. Bisa juga buat ngasih layanan untuk kebutuhan tertentu. Tiap user itu beda-beda kebutuhannya. Ada macam aplikasi orang buat bisa belajar Al-Quran itu pun ada kan. Ada Ya aplikasi betul. buat orang ngingetin kapan minum obat. Nah, itu kan spesifik banget ya. Mm, Nah, itu kurang lebih kenapa kita bikin aplikasi. Kalau simpelnya kayak yang Abang tadi bilang, ya untuk apa tadi namanya? Improve memudahkan. Viva Lives Uh, gitu ya, untuk Sip. meningkatkan apa ya, kehidupan orang-orang. Nah, yang ditingkatkan tuh Mm, ya seperti yang tadi. Kurang lebih itu kenapa kita bikin aplikasi. Jadi memang dari awal tuh ada goalnya dulu nih, apa yang mau dibuat, untuk mm, apa. Nah, kalau tahapannya dalam app development itu kurang lebih gambarannya begini, Bang. Di awal itu pasti ada research. Nah, yang di research ini macam-macam. Bisa dari awal tuh udah kebayang mau bikin apa. Misalkan nih, saya pengen bikin sesuatu yang berhubungan sama augmented reality. Tapi belum tahu mm, augmented reality ini mau dipakai untuk apa, buat ngebantu siapa, itu di riset. Kebanyakan aplikasi yang bagus itu berangkatnya dari masalah Bang. Kayak misalkan oke. ada salah satu student saya di Apple Developer Academy, mereka Mm, itu nyelesain masalah eh, tunarungu yang mm, lagi mau belajar bahasa isyarat kayak mm, gitu. Nah, gimana biar proses belajarnya lebih mudah lagi tuh kayak gimana? Atau dulu saya pernah bikin aplikasi yang awalnya ide masalahnya itu saya penasaran gimana nih kalau orang-orang tunanetra itu mm. belanja pakai uang kertas kan susah ya. Iya betul. Kayak mana kalau dia ditipu? Kayak mana kalau dia salah ngambil uang? Nah, itu Mm, kita riset dulu, kita datang, kita interview, kita survei. Apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, nanti setelah terkumpul itu semua data, mulailah kita nge-planning. Kira-kira solusi macam apa nih yang paling efisien, yang paling mungkin dieksekusi, dan mungkin digunain. Kayak mm. gitu. Setelah kita punya planning, nah kita desain, kita planning kan macam baru kata-kata gitu ya, macam baru di kepala Oke. atau macam baru rencana. Nah, kita desain ini kalau di tangan pengguna atau di tangan user ini bakal seperti apa? Tampilannya, experience-nya, kayak gitu. Setelah didesain, abang punya gambaran, kayak mungkin abang pernah lihat aplikasi yang masih hitam putih gitu, belum ada Iya betul warnanya. betul. Mm, Ya, itu disebutnya low fit atau wireframe kayak gitu. Nah, nanti kalau dia sudah ada warna-warnanya, macam kayak screenshot, udah ada ikonnya, udah ada flow-nya, itu disebutnya high fit gitu, high fidelity. Nah, setelah kita punya desain, barulah kita bisa mulai development di sini. Kayak gitu. mm. Jadi di development inilah di mana kita mulai yang tadinya cuma desain gambar doang, itu bisa Mm, diklik, bisa difungsikan, bisa dicoba gitu ya, bisa ngelakuin kalkulasi lah, perhitungan atau apa. mm, Seperti itu. Lalu setelah ada prototipe, itu mm. bisa dites.
gitu. Karena yang dikembangkan itu masih baru konsep kan, belum belum harus dicoba lagi ke user tuh gimana responnya, apakah ini betul-betul membantu atau ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambahin atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Jadi di tahap testing ini adalah tahap di mana kita udah bikin, misalkan udah punya satu dua screen, misal nih pengen bikin aplikasi buat bantu ibu-ibu nemuin resep makanan dari bahan-bahan yang ada di kulkas gitu kan. Hmm. Nah, secara teknis udah bisa nih, udah bisa ngasih rekomendasi resep dari bahan apel misalkan, jagung, kemudian tomat, itu bisa jadi makanan apa atau salad apa. Nah, datang ke user, tolong dong dites gitu kan. Atau kita Hmm. udah punya skenario tertentu, nah disitulah kita ngeobservasi tuh. Terus ada masukan nggak, ada feedback nggak. Nah, lalu setelah testing selesai, atau abang mungkin pernah dengar istilahnya beta testing, kadang kayak Oh, eh, kayak ini ya. apa bang? Misalnya iOS 18 beta gitu ya. Nah, kayak misalkan Nah, Apple kan kemarin udah ngerilis iOS 18 ya. ya, Diumuminya udah beberapa bulan lalu, tapi sampai sekarang itu mm-mm. belum public statusnya. Masih apa bang? Iya, Masih beta. masih beta. Karena dia lagi ngetes dulu gitu dari Mm-mm. orang-orang yang pengen nyobain ini, kira-kira ada bug nggak gitu, ada masalah Mm-mm. nggak. Mm-mm. Setelah semuanya dianggap cukup, meskipun masih ada yang bisa dikembangkan, tapi misalkan udah nggak ada bug, udah nggak ketutup aplikasinya, barulah di-deploy atau di-publish. Nah, di sini udah bisa tuh aplikasinya di-download di App Store gitu. Mm-mm. Kalau yang testing nih pakai toolsnya, kalau dari Apple tuh ada Test Flight namanya. Gitu. Jadi nanti kita bisa kasih link ke orang untuk download, cuman aplikasinya belum bisa dicari di App Store gitu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari proses pembuatan aplikasi. Setiap perusahaan, setiap instansi itu bisa beda tahapannya. Mungkin mereka punya framework mereka sendiri. Mungkin ada punya design thinking, mungkin ada challenge based learning, mungkin ada metode-metode lain tuh bisa beda-beda. Cuman umumnya tahapannya kurang lebih seperti ini. Ada tahap research, ada planning, ada Mm-mm. tahap design, development, testing, sama deployment. Gitu. Jadi saya ini merangkum yang common, yang Yes. ada di semuanya. Nah, terus kita ini ada di mana ya? Sebagai coder gitu ya, sebagai programmer, kita punya peran banyak di bagian sini, Bang. Di bagian development. Kayak Oke. gitu. Meskipun tentu kita bisa terlibat di riset juga, di planning juga, di desain juga, di testing sama deployment. Cuman bobot paling besar kita itu ada di development, di bagian sini. Kayak gitu. Kalau abang kerja dalam tim, tentu nanti bisa bagi-bagi tugas di sini. Oke. Gitu. Kurang lebih gambarannya proses development aplikasi. Kebayang nggak bang tahapannya? Udah kebayang. Ya. Ah. Nah, atau mungkin abang ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? So far aman, Aman ya. aman. Nah, Ah. terus yang terlibat ini siapa aja? Sebetulnya banyak banget bang. Cuman kalau saya ambil yang top 3 gitu ya, yang peringkat 3 paling atas, yang selalu pasti ada itu, kalau dia kerjanya dalam tim, pasti ada yang namanya product manager, atau juga disebut kadang ada yang nyebut product owner, ya mirip-mirip lah gitu. Jadi orang ini dia punya visi nih bang. Dia punya visi nanti aplikasinya, sistemnya, programnya itu bakal seperti apa. Dia yang berhubungan langsung sama usernya atau sama orang yang mengalami masalahnya. Kayak gitu. Kayak misalkan apa istilahnya? Product manager atau product owner ini orang yang terdepan. Misalkan aku lagi ngembangin aplikasi buat bikin ojek, sama customer itu lebih gampang untuk dapat orderan gitu ya, atau untuk nyari nyari ojek. Nah, orang inilah yang harus ketemu langsung dengan, yang berhubungan langsung dengan si user ini. Kayak gitu. Jadi dia yang ngebawa arah visi visi si app-nya ini mau kemana, begitu. Mm-mm. Nah, kemudian ada juga yang bagian UI sama UX designer. Nah, Abang mungkin udah ada kebayang lah ya di sini. Dia itu yang Hmm. tugasnya mendesain tampilannya dan mendesain
experience dari penggunaannya seperti apa. Begitu. Dan yang ketiga, tentu ada developernya. Developer di sini maksud saya kayak codernya gitu ya, programmernya. Nah, biasanya ketiga ini akan selalu ada dalam sebuah proses app development. Tentu di luar dari tiga ini ada banyak lagi yang terlibat gitu, tergantung seberapa besar timnya gitu. Cuman kalau kita misalkan cuma punya 5 orang dalam satu tim, ya, kelima orang ini harus membagi peran ke dalam tiga bagian ini, gitu. Minimal begitu ya, gitu. Karena biar punya role and responsibility yang clear, jelas gitu. Dan apakah harus sequence cara kerjanya? Enggak juga, tergantung style masing-masing. Mungkin ada yang bisa paralel, mungkin ada yang harus nunggu A selesai baru B bisa dikerjakan. Nah, gitu. Jadi di luar dari tiga ini sebetulnya masih banyak, tergantung kompleksitas dari apps yang lagi dikerjakan. Kayak gitu. Nah, itu tentang proses app development. Gitu ya, Bang. Oke. Mudah-mudahan kegambar. Udah Nah, udah kita, udah mulai kita, kebayang gitu. nah, kita itu perannya ada di bagian sini nih, yang kanan nih, si Ya, oke. developernya. Kayak gitu. Jadi kita kerjaannya akan lebih clear lagi kalau sudah dapat tampilannya seperti apa, Mm-mm. desain yang mau dibuat gitu, atau sering disebut high fidelity, Bang. High Mm-mm. fit, nah itu bahasa teknisnya gitu. Walaupun sebenarnya ketika dia masih berupa konsep, misalkan sebuah aplikasi yang membantu traveler untuk mengkonversikan nilai mata uang asing. Nah, itu kan baru baru statement tuh, Bang. Belum Mm-mm. ada desainnya. Tapi sebenarnya si programmer itu udah ada kebayang tuh kira-kira di apps-nya bakal ada apa aja. Si app-nya harus bisa apa ngedapatin kurs saat itu, ya nggak? Kemudian Oke. si app-nya harus bisa mengkonversikan dari berbagai uang di berbagai dunia gitu ya. Kemudian si app-nya harus bisa ngelakuin perhitungan matematika. Nah, hal-hal yang di luar dari desain ini yang ada di logika aplikasi sebenarnya si developernya udah bisa mulai riset gitu. Gimana ya cara untuk mendapatkan real time kurs dolar misalkan? Ada nggak server yang menyediakan gitu? Mm. Atau kita harus buat server sendiri misalkan? Nah itu. Jadi ada yang memang bisa paralel, ada yang memang harus sequence gitu. Itu sekilas soal app development. Mudah-mudahan udah kebayang sekarang. Insya Allah udah kebayang. Nah, Oke. Nah, kemudian skillnya apa aja nih yang dibutuhin pas app development? Nah, di sini saya mau fokus ke programmernya ya Bang, ke developernya. Skillnya yang dibutuhkan itu adalah yang pasti pengetahuan atau kemampuan di bahasa program. Gitu. Kenapa di sini programming languages? Karena mungkin dalam sebuah aplikasi itu dibutuhkan kemampuan menggunakan beberapa bahasa program sekaligus gitu, tergantung mm. kompleksitas kayak gitu. Terus kedua ada namanya framework sama libraries. Nah, bedanya apa programming language, framework dan libraries? Kalau yang bawah itu ibaratkan kayak misalkan abang mau bikin rumah, abang bisa beli temboknya udah jadi, pintunya udah jadi, atapnya udah Oke. jadi gitu, tinggal plug and play aja. Atau macam Mm-mm. kayak jembatan nih yang ada di background abang. Kalau abang ke Mm-mm. toko material, saya mau beli dong tiang buat jembatan kayak gitu. Itu udah satu Oke. paket gitu, tinggal kayak kayak Mm-mm. Lego lah bang, tinggal pasang aja. Nah, Mm-mm. framework sama library itu kurang lebih begitu. Ada hal-hal yang udah pernah sering dilakukan, orang buatkan codingnya, kemudian orang Mm. lain bisa langsung pakai coding itu. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Berarti nggak dari awal lagi berarti ya Dari udah ada. awal gitu. Oke. Tapi bisa dimodifikasi. Mm-mm. Itu. Contohnya framework itu kayak yang kemarin kita pakai tuh Bang, Swift UI. Ya Nah, siap. kalau Mm-mm. kita mau nampilin gambar itu kita tinggal ketik aja image, lalu nama filenya apa. Nah, di Mm-mm. belakang itu sebenarnya ada coding yang banyak banget gimana dia bisa biar bisa kehubung ke LCD, gimana biar dia bisa ngelot gambarnya dari file,
Nah, cuman kita tinggal pakai aja tuh image. Nah, kayak gitu lah kurang lebih. Oke, Terus siap. berikutnya ada server development tools. Kemarin kita udah nyobain Xcode, itu salah Mm, satunya. Kemudian ada database management. Nah, tentu kalau aplikasi yang lebih kompleks mungkin udah dibutuhkan database. Ada banyak database, ada yang lokal, ada yang online. Gitu. Lalu ada API sama web services. Nah, ini itu apa sih API sama web services? Abang pakai aplikasi kayak macam apa ya, Netflix misal, atau mm, Gojek, Gojek, Grab gitu. uh, uh, Nah, di Gojek atau Grab tuh kan ada peta ya, mm, ada maps ya. Nah, itu peta si Gojek nggak bikin sendiri. sip, Dia pakai service atau layanan dari Google. Google mm, menyediakan API peta, dia punya database peta itu, dia punya satelit, dia udah nge-mapping semua lokasi yang ada di bumi. Kemudian startup-startup kayak Gojek, Grab, ataupun yang serupa itu bisa tinggal langsung menggunakan API-nya gitu. Jadi dan nanti dapat link URL yang bisa diakses dari codingnya. Jadi nggak butuh bikin satelit sendiri nih buat biar bisa mm, memantau lokasi driver kayak gitu. Nah, ini API. Contoh lain kayak misalkan kita mau bikin aplikasi ramalan cuaca. Prediksi besok seminggu itu kira-kira akan ada berapa kali hujan ya? Akan sangat merepotkan nggak kalau kita bikin satelit sendiri dulu atau masang iya sensor betul. sendiri dulu? Itu Mm, repot banget kan? Nah, udah ada perusahaan yang menyediakan API-nya. Jadi kita tinggal masukin aja koordinatnya berapa atau nama kotanya apa, nanti kita dapat eh, apa umpan umpan balik atau data berupa oh dalam 1 minggu ini kemungkinan akan hujan 70%, 30% kayak gitu. mm, Itu API dan web service. Lalu debugging sama testing, debugging tuh buat kita nge-solve ada proses gimana kita nge-solve gitu ya, ada error atau enggak, testing kode kita udah bekerja sesuai yang kita harapkan atau belum. Lalu juga performance optimization. Ini juga skill yang penting ketika kita udah bikin satu aplikasi yang bekerja, bagaimana biar dia performanya lebih optimize lagi, lebih maksimal lagi, kayak gitu. Dan terakhir ada namanya version control. Nah, Bang pernah dengar istilah GitHub gitu, Bang? GitLab. mm, 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 mm. Kalau version control pernah. Pernah? Nah, setahu Abang GitHub itu apa? Yang Abang dengar. Apa namanya? Ngejaga ya, seperti ngejaga aplikasi itu jalan di rule-nya gitu nggak? Ya, lebih tepatnya si GitHub, GitLab, Bitbucket itu adalah sebuah penyedia layanan untuk ngebantu kita mengkontrol versi aplikasi. Nah, maksudnya kayak gimana? Mm, Jadi ketika kita ngoding, kita berkolaborasi dengan banyak orang, itu kan yang kita coding filenya satu kan, sama. mm, Nah, gimana biar ada 10 orang yang ngerjain satu project yang sama ini nggak saling bentrok ngerjain yang file yang mana? Itu ada namanya version control. Jadi setiap orang tuh bakal punya duplikat file yang berbeda dan mm, kemudian kalau mereka mau merge itu bisa mm. bisa secara otomatis akan digabungkan kayak gitu. Oke. Jadi version control ini juga bisa ngebantu buat nge-track history perubahan kode. Siapa yang Mm, berubahnya di mana, tanggal berapa, jam berapa. Kalau misalkan seandainya ada kode yang kehapus atau file yang kehapus, kalau dia udah pakai version control dan perubahannya udah disimpan, itu dia bisa ngebalikin lagi kayak mesin waktu lah bang. Gitu bisa di trace mm. back istilahnya. Time machine kayak gitu ya. Ya, dan version control ini juga kepake untuk membedain source code mana yang ada di tahap development, source code mana yang udah apa ya, udah ada di tahap deployment atau publish gitu. Jadi mau diubah-ubah kayak gimana pun selama workflow-nya betul, jelas, maka kode kita yang udah dipublish orang itu
itu tetap aman. Karena Bang pernah sering dapatkan aplikasi itu ada update terus. Iya betul betul. Itu mereka ngebedain tuh mana yang udah di deploy, mana yang masih development. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih skill ya, secara umum yang harus dimiliki seorang developer ketika mau terlibat dalam proses pengembangan aplikasi. Kayak gitu. Nah, dengan memahami ini, sebetulnya benefitnya buat abang mungkin atau buat kita yang baru belajar, kita kayak punya checkpoint, checklist nih, bagian mana aja sih yang saya harus pelajarin, kayak gitu. Nah, kalau di dalam pertemuan, 8 pertemuan kita ke depan, yang akan disinggung dari kesemua ini, tentu nggak semuanya, tapi kurang lebih kita akan nyentuh bahasa program yang dipakai di iOS, Swift gitu ya. Lalu framework juga kita akan nyobain beberapa. Development tools tentu kita akan pakai Xcode, database management kita akan nyobain local database pakai Swift Data itu. Lalu API juga kita akan nyobain, sama debugging testing tentu kita akan ketemu bug dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, sampai di sini ya Bang. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sejauh ini gambarannya udah mulai kelihatan ya. Ya, yeah, nice. Abang udah pernah dengar ini semua atau baru baru tahu? Udah pernah Hmm, dengar. oke, okay, nice. Ta- ta- Tapi ini bagian dari skill yang harus dikuasai. Baru kadang mikirnya baru sampai bahasa pemrograman gitu aja. Iya, Nggak iya, nggak kepikiran bahwa framework sama libraries itu bagian dari skill yang harus dibutuhin untuk ngebangun sebuah iya, aplikasi gitu. iya. Dan juga sebetulnya lebih ke tergantung kebutuhan abang sih. Kalau abang nggak butuh Mm-mm. library, abang bisa buat sendiri nggak apa-apa juga. Gitu. Atau abang Mm-mm. nggak butuh pakai API atau nggak butuh pakai database, bisa juga. Gitu. Mm-mm. Ada aplikasi yang nggak butuh database dan API, ada kayak kalkulator misal. Itu kan nggak Mm-mm. butuh ada data yang disimpan dan nggak butuh ngambil data dari internet juga. So ini semua nggak wajib, cuman tergantung kebutuhan dari aplikasi yang abang lagi kembangin. Kayak gitu. Oke, Siap. itu soal apa tadi? Soal app development ya. Nah, kalau sekarang soal gimana cara komputer bekerja. Nah, sejauh yang abang bayangkan, komputer itu cara kerjanya kayak mana? Eh, Kasih perintah, Aha. kemudian perintah dieksekusi, kemudian Betul. ditampilin gitu. Ya, berarti ada input, proses, output gitu ya, Bang ya. Oke. Oke, good job. Berarti Bang udah punya pemahaman yang apa penting banget gitu. Walaupun itu sangat fundamental, tapi cara berpikir itu bakal selalu kepake gitu. Jadi tadinya saya mau jelasin soal what is komputer, kenapa komputer, gimana cara komputer ngeproses informasi, kemudian gimana cara komputer ngeksekusi kode gitu ya. Tapi kayaknya kita nggak perlu lama-lama di sini karena Bang udah tahu, jadi saya quick aja Oke, gitu. siap. Jadi komputer itu apa? Ya komputer itu sebenarnya bukan bukan yang ada monitornya, Mm-mm. kemudian ada kotak gitu. Yang disebut komputer itu sebenarnya si chip kecil yang ada di motherboard kita. Itu sebenarnya Mm-mm. komputer yang sesungguhnya. Dan Abang mungkin pernah dengar juga komputer pertama itu adalah kalkulator, itu di mana dia bisa melakukan perhitungan. Nah, itu. Jadi ada namanya sebuah alat di dalam motherboard kita yang disebut CPU, Central Processing Unit, yang tugasnya adalah menjadi otak utama dari komputer secara keseluruhan. Nah, kalau cara komputer itu kerja, persis seperti yang tadi Abang bilang, ada input, ada juga tahapan untuk ngeprosesnya, ada memori, karena kode yang kita tulis itu eh, selama aplikasinya belum di-kill, itu perintahnya tersimpan di RAM, Bang, di memori. Mm. Kayak gitu. Cuma kalau dibutuhkan untuk nyimpen di storage, di SD card misalkan, atau di file, atau di SSD-nya, atau di ya di penyimpanannya, itu bisa juga. Kemudian outputnya bisa macam-macam, tergantung perintahnya, bisa suara, bisa hasil printan, bisa tampil di layar, bisa macam-macam. Dan ada juga feedback loop istilahnya, yang kadang hasil output dari eksekusi sebelumnya itu dipakai lagi. Kayak gitu.
Nah, kurang lebih ini 1 sampai 6 tahapan utamanya. Jadi secara garis besar ada input, proses, output. Nah, gitu ya Bang, secara cara kerja komputer. Nah, sekarang kita kenal nama algoritma ini. Algoritma itu Abang mungkin pernah dengar dulu namanya ada siapa ya namanya? Al-Khawarizmi atau siapa ya? Saya lupa namanya. Penemu Oh, Bapak algoritma. matematika. Ah, Iya, bentar-bentar saya cari. Penemu algoritma. Oh, ini Aljabar Al-Khawarizmi kalau saya nggak salah ya. Bukan dia. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ya. Dia yang nemuin aljabar. Nah, algoritma ini juga tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian masalah. Kalau saya nggak salah, itu dari beliau juga. Nah, dan dia nggak mesti dipakai untuk ngoding, nggak mesti. Jadi ini istilah umum aja, ada di semua aspek. Nah, algoritma itu apa? Kenapa algoritma penting dalam programming dan cara ngedesainnya kayak gimana? Gitu ya. Nah, apa sih algoritma gitu ya? Abang pernah nggak bikin nah kayak gini, wait, kelewat. Algoritma itu secara definisi sederhananya ya, itu tentang ngebuat sebuah instruksi yang terstruktur yang bisa diikutin dan dingertiin sama komputer untuk apa? Untuk nyelesain tugas yang spesifik atau untuk nyelesain sebuah masalah. Kayak gitu. So it's about creating structured instruction that computer can follow to accomplish specific tasks or to solve a problem. Contoh, misalkan tugas spesifiknya adalah hmm, tadi misalkan jumlahkan nilai 10 dengan nilai 20. Nah, dia nerima input, dia proses. Tahapan menjumlahkannya gimana? Oh, atau kita misalkan ini. Hitung luas segitiga dengan nilai alas sekian, nilai tinggi sekian. Nah, misalkan begitu ya tugasnya. Itu adalah algoritma jadi instruksi yang terstruktur. Nah, untuk apa instruksinya? Untuk ada goalnya nih. Goalnya bisa tugas yang spesifik atau solve problem. Contoh, misalkan kayak mungkin abang pernah ngikutin resep bikin kue mungkin pernah ya, atau mungkin resep bikin mie instan oke. atau ya kalau resep bikin mie instan yang abang inget kayak gimana tahapannya misalkan. Coba, misalkan abang saya kasih mie instan, coba masak, kasih saya resep bang. Misal. Apa? Diseduh air panas, Ya, air betul. panas. Kemudian kalau dia jenisnya mie goreng setelah setelah apa namanya setelah beberapa menit setelah mie-nya mulai agak ngembang ditiriskan, diangkat, Ya, tiriskan gitu lah. Oke. nah itu betul. Jadi Kemudian oke. tahapan-tahapan yang abang tuliskan Hmm. buat saya ikutin itu yang disebut sebagai algoritma. Jadi dia terstruktur. Ada beberapa yang memang harus harus terurut, ada yang beberapa yang mungkin bisa didulukan atau bisa diakhirkan. Kayak gitu. Hmm. Contoh nih kalau misalkan resep buat bikin kue itu ya algoritmanya satu, Hmm. kumpulin dan siapin semua bahan sama peralatan. Wajib Hmm. nih. Terus kedua, campurin semua bahan kering dan bahan basah secara terpisah. Ketiga, gabungkan semua bahan hingga menjadi adonan. Keempat, Hmm. tuang adonan ke loyang dan panggang di oven. Kelima, baru keluarkan, dinginkan dan sajikan. Gitu kan? Hmm. Nah, kemudian kalau bikin mie instan ya kayak tadi, rebus air, Hmm. masak minyak sambil mendidih, siapin bumbunya di dalam mangkuk, tiriskan. Hmm. Nah, jadi tahapan-tahapan ini logis gitu. Secara Hmm. secara logika tuh masuk akal dan memang harus terurut, harus terstruktur. Nah, eh, kenapa kita butuh algoritma? Ya karena memang bahasa yang difahami oleh komputer ya seperti itu.
Itu dia melakukan sesuatu secara terukur, terstruktur, terarah. Itulah komputer kayak gitu. Nah, kemudian coding itu apa gitu kan. Nah, ini setelah kita tahu apa itu algoritma, jadi kalau Abang cari di internet apa sih algoritma, Abang pasti sering ketemu tuh istilahnya. Tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Gitu karena memang ada tahapnya. Kayak gitu. Mungkin dalam bahasa Indonesianya kalau saya ngajarin itu semacam teks prosedur kompleks namanya. Teks prosedur kompleks. Oh, apa itu, Bang? Nah, itu urutan-urutan penyajian, cara minum obat gitu. Oh, iya, 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 iya. Iya, betul, betul. Di dalam eh, pelajaran programming pun ketika kita belajar algoritma, itu biasanya ada beberapa level, Bang. Ada algoritma yang pakai bahasa natural dulu, bahasa sehari-hari, seperti yang kita buat ini. Ada algoritma yang sudah levelnya hampir ke bahasa program, tapi dia bukan bahasa program, namanya pseudocode kalau Abang pernah dengar. Hmm. Nah, kemudian di level berikutnya itu algoritma yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa program, seperti Swift, seperti Python, JavaScript, kayak gitu. Nah, kita kenalan nih sama codingnya. Kita introduction tuh coding. Ada yang mau ditanyain dulu, Bang? Udah, Kayak oke. mana ya? Aman, masih Nah, aman. coding itu apa? Sama kenapa dia penting? Kemudian ada bahasa program apa sih yang bisa dipakai buat bikin aplikasi iOS? Nah, ini penting nih, karena nggak cuma Swift doang sebetulnya. Apa dasar-dasar konsep yang ada di coding yang benar-benar fundamental harus dikuasai? Ini nanti bisa jadi checklist abang juga. Nah, coding itu sederhananya kita nulis algoritma yang tadi atau instruksi yang tadi kita buat dalam sebuah bahasa yang bisa Yang difahami mengerti sama sama komputer. komputer. Kayak gitu. Kalau yang tadi kita bikin tahapan-tahapan untuk membuat mie instan, cuma kita yang paham, komputer itu nggak paham. Kalau cara nulisnya kayak tadi, makanya harus diterjemahkan ke bahasa coding, kayak gitu, ke bahasa program. Nah, kalau bicara soal bahasa program di mobile app development ya, di mobile itu Abang biasanya ketemu dengan dua pilihan, mau bikin secara natif atau hybrid, kayak gitu. Pernah pernah baca atau mungkin pernah dengar yang natif tuh seperti apa atau hybrid tuh seperti apa? Belum, 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 belum. Nah, kalau native itu dia istilahnya Abang bikin aplikasinya pakai bahasa dan pakai framework yang memang disediakan atau disarankan sama pembuat sistem operasinya. Nah, dalam konteks kita sekarang yang direkomendasikan dan disarankan sama Apple itu apa gitu kan? Apple menyarankan ada dua nih, ada Objective-C sama ada Swift. Objective-C itu versi yang lawasnya. Oke. Nah, sedangkan kalau hybrid itu dia dikembanginya biasanya sama komunitas atau sama sebuah perusahaan kayak macam Facebook, kayak macam Google, eh, apalagi ya? Kayaknya yang paling gampang itu Facebook ya. Dia mengeluarkan sebuah apa? Dia punya React Native kalau Bang pernah dengar. React Native. Nah, itu dibuat oleh Facebook. Jadi bedanya kalau native sama hybrid satu lagi adalah native hanya bisa dijalankan di sistem operasi tersebut. Misalkan kalau Abang bikin pakai bahasa natifnya Android ya aplikasinya cuma bisa dijalanin di sistem operasi Android doang, nggak bisa di iOS. Tapi kalau hybrid itu sekali ngoding dia bisa dijalanin di dua-duanya, bisa di Android sama bisa di iOS. Nah, makanya ada kekurangan kelebihan masing-masing. Kalau natif, kelebihannya performanya itu lebih bagus biasanya karena pakai bahasa, pakai cara, pakai metode yang memang sama si pembuat OS-nya itu disarankan kayak gitu. Dan dia juga lebih mudah kalau kita mau ngeakses fungsi-fungsi perangkatnya gitu. Contohnya kalau mau ngeakses kamera atau kalau mau ngeakses mikrofon itu lebih gampang kayak gitu. Tapi eh, kekurangannya abang ngodingnya jadi
2 kali kalau abang mau ngembangin di Android juga atau di Windows OS gitu kan, kan ada Windows Phone dulu ya. Mm-mm. Itu ngodingnya harus 2 kali kayak gitu. Kemudian otomatis waktu yang dikeluarkan lebih banyak kayak gitu. Sedangkan kalau hybrid, abang ngodingnya cukup sekali, kemudian eh, juga lebih banyak developer yang bisa ngelakuinnya. Maksudnya apa? Karena dia hybrid biasanya orang yang belajar tuh lebih banyak. Karena kalau kita mau belajar bikin aplikasi pakai native iOS harus punya MacBook dulu kan. Sedangkan MacBook ya harganya nggak murah, jadi orang harus modal dulu gitu. Mungkin simpelnya kalau gitu nggak apa-apa, open source gitu nggak bahasa-bahasanya itu gitu. Nggak juga, yang Enggak native juga itu ya. open source. Kayak Oh, Swift, native. Swift itu juga selain Apple kembangkan, dia buka untuk komunitas juga yang kalau mau benerin atau nambahin Betul. apa ngasih saran feature dan lain-lain kayak gitu. Android juga dia open source kalau nggak salah, dia pakai Kotlin kan. Nah, Mm-mm. gitu. Kemudian kalau hybrid biasanya kekurangannya performanya di bawah dari bahasa natifnya karena kita ngoding itu dikonversi lagi sama dia ke bahasa natifnya nanti Bang. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi misalkan saya bikin tulisan hello, nanti dia konversi ibarat kalau bahasa saya bilang hi, dia terjemahkan ke bahasa Arab sama ke bahasa Itali. Nah, itu Mm-mm. ada kayak ada proses konversi dulu, makanya biasanya lebih lebih performanya lebih kurang bagus. Sama apa aplikasi pengaplikasiannya dia lebih terbatas karena dia nggak bisa langsung mengakses sistem bawaannya, tetap harus lewat bahasa natifnya kayak gitu. Nah, yang akan kita pelajarin selama beberapa sesi ke depan itu yang natifnya kayak gitu. Nah, kalau di native ini contohnya ya, frameworknya itu di iOS itu pakai Swift UI Kit sama Swift UI yang sekarang masih bisa digunakan ya. UI Kit itu framework pendahulu sebelum ada Swift UI. Swift UI itu baru 3-4 tahunan inilah ada. Kalau si UI Kit itu dari iPhone pertama ada dia udah ada. Kayak gitu. iPhone ke berapa ya? Kayaknya iPhone iPhone 5 ke atas mungkin ya. Nah, kalau bahasa programnya itu di native bisa pakai Objective-C atau pakai Swift. Tapi Objective-C ini udah lama banget, kayak mungkin udah udah dia mungkin tapi mungkin kadang masih dibutuhkan gitu. Ada beberapa momen di mana kita butuh pakai Objective-C. Nah, sedangkan Swift ini bahasa terbaru yang Apple sarankan untuk kita pakai untuk membuat aplikasinya. Kayak gitu. Objective-C secara learning curve juga lebih sulit untuk dipelajarin daripada Swift. Nah, kita itu ada di mana kita ada di framework Swift UI dan bahasa programnya Swift. Swift. Gitu. Kalau hybrid itu ada React Native, ada Flutter, ada Ionic, nah, bahasanya JavaScript, Dart, TypeScript. Itu kurang lebih ya. Mm-mm. Oke, so kemudian kalau secara konsep sih ini kurang lebih yang harus dipelajarin di semua bahasa program yang wajib banget ya. Variabel, tipe data, operator, control structure itu yang if else, Mm-mm. function dan metode, input dan output, array dan list, comments, gimana cara handle handle error dan soal konsep objek sama konsep kelas atau disebut object oriented programming. Ini yang dasar benar-benar dasar gitu. Nah, jadi kalau abang mau belajar bahasa program baru, abang cari tahulah cara-cara ini. Oh, Kayak gitu. Nah, itu soal pengantar programming. Jadi kita udah bahas soal kenapa kita proses pembuatan aplikasi, algoritma itu apa, cara komputer bekerja itu gimana, dan coding itu apa gitu. Jadi sederhananya coding itu menerjemahkan algoritma yang udah dibuat ke dalam bahasa yang dimengerti sama komputer. Gitu sih Bang, kurang lebih. Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini?
Kalau Eh, belum, mungkin saya nanti mau ngasih lihat kayak kesalahan-kesalahan apa sih yang sering sering kejadian pas awal-awal belajar ngoding. Tapi Bang Rey bertanya dulu nggak? udah sejauh ini mulai ya kayak udah mulai dapat gambaran lah Mhm. ke depannya harus 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 cari tahu apa, belajar yang mana lagi gitu. Abang dapat dapat Gitu. aha momen mungkin wawasan baru atau Mm-mm. ada pertanyaan yang udah terjawab di awal. Udah terjawab. Berarti saya apa pikirnya bahwa coding itu ya berarti kita harus ngertiin bahasa komputer gitu, biar mereka bisa diperintah gitu. Betul, dan harus punya tujuan Eh, apa nih yang di coding gitu kan. Iya, apa yang mau kita suruh merekanya gitu. Yes, yes, yes. Oke. Oke, kalau begitu eh ini aku mau stop share dulu. Nah, biasanya ada beberapa kesalahan yang sering kejadian kalau kita awal-awal belajar nulis coding. Ini yang saya notice ya beberapa. Ini saya sambil buka Xcode lah. Abang juga bisa, mungkin kita bisa buka Xcode bareng nih. Saya share screen dulu ya. Kita coba bikin playground bang, yang kayak kemarin Oke. di Xcode sini. Abang OS-nya apa bang? Sonoma. Ya, yang Oke. yang Sonoma. Kita ke file, new, lalu buat playground. Oke. Blank next. Yes, kita buat iOS lalu blank. Ini saya kasih nama aja learning. Kamu didirinya. Bentar, kayaknya ngehang. Nah, learning Swift. Oke, create. 1 menit ya bang, saya mau ambil minum dulu. Oke, siap. Oke. Nah, mencret minumnya. Bang Pajar udah berkeluarga kayaknya bang. Udah, tadi anaknya mau nongol-nongol dia ya. Eh, kita mulai dengan ini nih bang. Dalam menulis coding itu kita ada namanya pembuka dan penutup biasanya. Macam-macam pembuka penutupnya ada di mana-mana. Tapi nggak selalu ada. Contoh nih, pas kita bikin variabel, ini petiknya ada artinya. Nah, ada petik pembuka dan ada petik penutup. Nah, kita harus awas nih. Jangan sampai kita bikin variabel misalkan var nama sama dengan Rizal. Rizal. Nah, kita lupa. Kita kasih petik pembuka tapi nggak ada penutupnya. Maka dia bakal error. Nah, jadi ini wajib untuk ada nih. Kalau ada pembuka pasti ada penutup. Penutupnya sama. Atau kadang juga orang lupa naruh datanya dalam sebuah tag yang harusnya ada macam apa ya kayak wrappernya, pembungkusnya. Nah, kalau datanya tulisan itu dia harus dibungkus dengan tanda petik dua di Swift ya. Nah, itulah juga kenapa ketika kita bikin variabel, misalkan nama, petik, itu biasanya udah langsung dibikin ini. Contoh ya, var alamat sama dengan titik dua
Nah, kita baru ngetik aja si playgroundnya udah ngebikin ini penutupnya. Mm-mm. Karena dia juga tahu ini biasanya sering kali orang kelupaan gitu. Cuman ada momen-momen kadang ini nggak muncul otomatis atau kehapus kayak gitu. Itu pertama. Penutup itu juga ada ketika misalkan kayak kemarin kita bikin buat if else tuh Bang, buat conditional. Misal ya kita punya variabel atau dibikin konstan aja let is apa ya audio playing gitu ya. Tipenya boolean, isinya true. Nah, kita pengen ngecek nih kalau misalkan ini nilainya true, Mm-mm. maka nanti kita mau print audio sedang diputar. Tapi kalau Mm-mm. ininya false, kita printnya audio tidak sedang diputar. Gitu. Kita mau mencetak pesan itu di konsol. Ini ya, if is audio playing, kalau dia ininya true, nanti yang dijalanin yang ada di dalam sini nih Bang. Kita cetak di sini audio sedang nanti gini. Lagu sedang dimainkan atau diputar gitu ya. Nah, ini ada pembuka, ini ada penutup juga Bang, harus jeli. Kadang orang ngetiknya begini karena dia ngikutin tutorial gitu ya. If is audio playing, kurung buka kurawal. Nah, sebenarnya otomatis kalau kita ngetik lagi itu udah dibikinin. Ya, tuh Mm-mm. dia otomatis dibikinin. Cuman kadang juga orang kehapus, terus pas di enter dia lupa bikin tutupnya. Nah, ini bingung dia errornya di mana. Sebenarnya di sini udah kasih tahu sih. Dia bang expect ada pembuat menutup. Jadi tipsnya gimana? Tipsnya adalah kalau kita bikin sebuah tag pembuka, simbol pembuka, langsung dibikin simbol penutupnya biar nggak lupa. Nah, kalau kita udah tahu di sini ada kurung buka, kurawal buka, langsung bikin atau langsung di enter aja dan pastikan udah ada yang menutup. Baru taruh di dalam. Kayak gitu. Jadi tag pembuka penutup ini dasar banget dan wajib ada. Kalau pembukanya ada, penutupnya wajib ada. Kalau kita blok ini, kita klik dua kali atau klik di sini, abang kelihatan nggak di sini ada hijau-hijau nih. Iya betul betul. Nah, dia ngasih tahu yang pembuka itu pasangannya yang mana. Kayak gitu. Yang kurung ini pun sama nih bang. Mm-mm. Nih, selesai ini ya. Lagu tidak Mm. itu sih. Nah, ini kalau dijalankan gitu. Itu jadi abang perhatikan aja. Kalau lihat tutorial atau abang nulis coding, pastikan udah ada penutup pembukanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu kurawal itu memang harus di enter gitu ke bawah gitu ya, atau nggak bisa langsung itu ya Mas ya? Memang ya? Langsung gini, Heeh. sebetulnya bisa, cuman kenapa harus di enter? Itu Mm-mm. untuk memudahkan kita ngebaca dan ngebedain. Oh gitu. Iya, bayangkan kalau ini ada panjang nih bang statementnya, Iya betul 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 betul. bingung kan? Nah, Mm-mm. jadi biasanya itu begini. Nah, ini juga penting juga nih. Ada namanya indentasi. Ini tab nih. Ini ada jarak. Kalau abang perhatikan dia semakin Mm-mm. ke dalam nih ada semakin jauh tabnya. Di dalam if tuh bisa ada if lagi bang. Nih misalkan gini ya. Mm-mm. If is audio playing itu beda nih indennya. Kenapa nggak dibikin Mm-mm. sejajar aja begini? Mm-mm. Nah, karena biar kita tahu kalau ini itu ada di dalam if-nya punya ini. Oke. Itu jadi tab ini ada maksudnya nih. Kayak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan programmer yang ngebaca ulang kode yang udah dia tulis. Gitu aja sih. Nah, ada kadang kalau saya
sering ngelucu kadang ya orang yang baru belajar coding itu mereka ngerasa risih apa sih jaraknya jauh-jauh banget. Terus dia akhirnya Heeh. diratain semua begini. Nah, sebenarnya si compiler bisa tetap ngebaca, codingnya tetap jalan. Cuman Mm-mm. kita sendiri yang bingung yang nulis. Ini penutupnya mana, pembukanya mana. Ada juga, nih Bang, ini kan ada dua kurung rawal ya. Ada juga Mm-mm. yang disatuin begini kurung rawalnya. Bingung deh, ini yang ini penutupnya punya ini atau punya ini ya penutupnya ya. Nah, kalau Mm-mm. dibikin di enter kan gampang nih. Oh, ini Iya punya betul. ini punyanya ini, kayak gitu. Jadi indentasi. Kalau nggak salah di sini ada fiturnya. Nah, di sini di Xcode itu juga Mm-mm. udah ada fiturnya. Misalkan kita acak-acak ya, ininya jadi begini gitu ya. Ininya Mm-mm. kita buat begini, ininya juga. Nah, ini acak-acakan nih kodenya, membingungkan untuk dibaca. Mm-mm. Di Xcode itu kalau abang ke editor, ke bagian structure ada fitur reindent namanya. Abang pilih, oh abang select all dulu ya. Select all, editor, structure, reindent. Nah, dia akan ngerapihin Oke. Nah, gitu. Tapi kalau yang ini tetap harus manual nih kayaknya. oh, Oh, kalau kalau ini pakai inilah ya. ya gitu. Atau ada juga banyak toolnya online itu bisa juga ya. Misalkan mana ya? Oh gini ya. Misalkan kita cari nih ya. Syntax formatter. Ini udah banyak nih biasanya yang dia. Ya bayar pula cari yang gratis aja kita. Oh ini nih. Nah dia bisa ngeformat kode yang acak-acakan. Jadi ini kita pilih aja dulu bahasanya. Oh nggak ada ya. Coba kita format. Coba pilih JavaScript deh ya. Format. Nah dia udah rapihin nih biasanya. Tapi nggak ada Mm-mm. Swift di sini pilihannya. Ini paham. Ya. Jangan mengandalkan tuh lah intinya kita kita Eh, sendiri yang nulis pastikan mudah untuk dibaca. Gitu. Kalau saya familiarnya kayak ngelihat Finder-nya di ini di MacBook ada folder dalam folder dalam folder lagi gitu. Nah, ya Biasanya kan ngembang terus dia ke belakang tuh gitu. betul. Betul, bisa dibayangkan begitu juga Hmm. gitu. Ada juga if itu berlayar-layar kayak gini Bang, bisa juga nih. Mm-mm. Mungkin juga, cuman ini nggak bagus. If tuh kalau udah lebih dari 3 lapis, itu harusnya Mm-mm. bisa di breakdown kompleksitasnya. Oke. Gitu. Itu terus apa lagi ya? Yang sering salah itu mungkin penamaan variabel. Ada orang yang menulis variabel itu dia karena terbiasa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dimulai Mm-mm. dengan huruf kapital, greeting, Iya. atau kalimat alamatnya A gede. Nah, si compiler ngerti nggak ngerti, tapi ini tidak disarankan Mm-mm. menulis nama variabel dengan awalan pakai huruf besar. Karena huruf besar di dalam penamaan programming itu biasanya dipakai untuk namain sebuah kelas, Bang. Kalau Abang lihat di sini import UIKit, U-nya besar. Mm-mm. Boolean itu B-nya besar. Jadi kita bisa Mm-mm. bedain mana yang variabel, mana yang bukan itu dari Oke. penamaan. Ini bukan variabel nih, ini kelas. Mm-mm. Ini serupa dengan yang ini. Mm-mm. Tipe data nih, type. Nah, tapi kalau variabel dimulai dengan huruf kecil. Ini juga huruf kecil. Gitu. Kalau ada kata kedua, baru dimulai dengan huruf besar untuk huruf awalnya. Contoh misalkan greeting for a new user gitu ya. Oke. Nah, ini stylenya disebut dengan istilahnya camel case unta gitu Pak. Kayak punuk unta Mm-mm. turun. Gitu. Nggak boleh juga variabel itu ditulis dengan spasi error.
Hmm. Itu nggak boleh. Atau diawali dengan angka, itu Hmm. juga nggak boleh. Kalau angkanya di akhir nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Atau diawali dengan simbol, itu juga nggak boleh. Oke, siap. Gitu. Nama variabel yang baik itu yang bisa merepresentasikan isinya, Bang. Isinya apa? Dari Diwakilkan nama variabelnya. Contoh, saya mau punya isinya itu adalah 0838247083988. Ini apa, Bang, isinya? angka, Angka apa? nomor nomor telepon atau Nomor apa telepon. gitu. Berarti nama variabel yang paling tepat apa kira-kira yang paling cocok? Phone number. Phone number gitu. Bikin Eh, aja. Phone number sama dengan ini gitu. oke, siap. Nah, boleh nggak Pak nggak pakai spasi? Boleh sih, tapi nggak enak dilihatnya, susah bacanya. Hmm. Spasi aja nah sih. Kasih spasi Hmm. aja. Kayak gitu. Gitu, Bang. Itu dari sisi Iya. penulisan. Terus apa lagi ya? Pakai underscore boleh nggak? Boleh sih, tapi kalau di Swift biasanya stylenya camel case, jadi begini aja. Kayak gitu. Terus, iya, paling itu sih kalau awal-awal belajar ngoding yang paling sering kejadian ya. Sampai di sini ada yang bertanya nggak, Bang? Udah, sejauh ini udah mulai nggak gagap lagi lah dengan hal-hal yang kayak gini. Kemarin kan masih masih agak ngeblank gitu. Ini apa sih Ya, gitu. ya. Eh, Oke, good. Good kalau gitu. ya. Mm-mm. Mungkin ini juga satu tips dari saya, jangan pernah menghafal sintaks kayak gini nih, Bang. Oh. Jangan pernah menghafal sintaks, oh habis ini ya, habis ini itu ya. Karena kalau menghafal itu juga paling kepake 6 bulan atau kepake mungkin setahun 2 tahun. Nanti ada update lagi bisa berubah lagi Oke. kayak gitu. Jadi yang dihafal tuh konsepnya aja, macam kayak Mm-mm. tadi algoritmanya, cara berpikirnya aja. Pasti ada namanya variabel gitu. Variabel di tiap bahasa program itu bisa beda. Contoh kalau di Abang pernah main Python, Python tuh nggak butuh kalau bikin variabel perlu ada ginian dulu. Var, font, number tuh nggak butuh. Abang langsung bikin aja. Font, number berapa. Mm. Atau kalau di bahasa PHP ya, PHP itu pakai dolar depannya. Font, number, kayak gitu. Itu beda-beda tiap bahasa program gitu. Jadi, Mm. tapi konsepnya sama, variabel menampung nilai. Itu sih paling. Dan juga kunci dari kesemuanya adalah latihan nih. Semakin abang berlatih, semakin terasah cara berpikirnya. Pun ketika ngetik tuh kayak udah muscle memory aja. Oh, abis ini ya, abis ini. Kayak Oke. gitu sih. Oke, ada Siap. yang lagi mau ditanyain? Berarti kalau saya coba mau latihan sendiri, berarti terserah dulu aja ya mau ngetik apa gitu ya. Iya, atau kalau saya sarankan, abang kalau mau belajar dasar-dasar, abang udah download ini belum? Udah. Nah, di sini coba abang buka nih. Eh, atau abang lagi buru-buru nggak sekarang? Enggak juga. Enggak. Kalau mau abang bisa share screen. Nanti saya bantu Bentar. tuntun untuk nyobain salah satunya. Sambil Oke. bukain aja playground. Nah, coba, nah itu tuh getting started with, atau learn to code satu aja deh. Learn to code satu. Nggak bawa deh. Yang get started with code aja dulu. Sorry. Ya, ke close bang share screen. Oke.
Nah, coba abang buka yang sidebar di kiri itu. Oh, ini abang udah nyobain ya. Yang ini nih, Hmm. coba buka. Nah, abang udah nyoba yang mana? Oh, ada loop. Coba dari yang pertama, yang comments ini bingung nggak? Yang mana ini bang? Iya, yang ini gampang ya. Yang oh yang ini Udah bisa ya, coba di run. udah. Oke, coba di run my code bang. Nah, ini abang lagi membuat algoritma sebetulnya nih dalam bahasa Hmm. program. Oke, next page. Ini juga sama. Ini udah selesai juga ya? Saya cuma yang pertama tadi aja tuh, yang dua yang centang-centang tuh anak saya tuh nyobain tuh. Loh iya. Dia kan mainnya main Roblox tuh, main main Minecraft. Oh, Jadi udah makanya kadang dia juga yang ngajarin saya tuh pandai gini gini juga gini dia gitu. ya. Main Roblox sih. Oke. Coba abang ke, nah coba ke yang ini deh. Ini kayaknya udah centang bulan nih. Anaknya umur berapa bang? Kelas 4 SD. Oh, ini memang playground ini ditujukan untuk anak-anak belajar coding sebetulnya. Malah malah lebih lebih ini dia dari saya bingung mau ngapain. Dia gini gini gitu. Oh, I see. Nah, coba sekarang ke yang conditional deh itu bang, ke conditional. Coba. Ya, introduction-nya. Nah, ini dia ibaratkan kayak ada dua jalur kata dia. Mau Mm-mm. pilih rute yang mana gitu kan. Next. Mm-mm. Nah, ini harus ditentukan. Pakai Mm-mm. if statement. Kayak gini nih strukturnya. If, like kalau dia lampu hijau, maka maju ke Heeh. depan. Kayak gitu. Nah, ini contoh codingnya nih. Mm-mm. Start. Nah, ini tinggal bikin ini aja. Ini hapus dulu. Mm-mm. Nah, di sini kan ada ini if is on closet switch. Nah, abang maju dulu, move forward dulu berarti. Mm-mm. Ini ada loopingnya nggak ya? Kayaknya sini ada loopnya deh. Coba run my code. Harus runut sih memang harus dari awal. Dia ada loopsnya, ada loopingnya. Mm. Ya bang bisa coba aja mainin dari awal, dari atas. Oke. Gimana, Mas? Ya nanti abang coba runtut dari awal sampai ke for loop Mm-mm. gitu. Soalnya Mm-mm. di sini Pak harus pakai looping nih kayaknya buat ngecek apakah dia lagi ada di dalam switch atau enggak. Nanti Oke, abang bisa dah. coba aja setelah ini. Siap, siap. Kalau mau tutorial ya paling abang bisa cari tutorial kayak dasar-dasar Swift tuh gimana. Mm-mm. Lihat di YouTube atau nanti saya cari apa cari share referensi yang bisa dicoba sampai ketemu pertemuan minggu depan. Oke. Siap, siap, Mas.
Oke, begitu aja untuk malam ini. Oke, makasih banyak, Bang. Jadi nambahin waktu ya. Nah, nggak apa-apa Bang, saya seneng. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa taruh di mana? Di Zoom ya, di Zoom di grup WhatsApp ya. Siap, Bang, siap, Bang. Kalau begitu saya stop recordingnya dan saya end meeting ya. Sampai ketemu Bang. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah, Bang. Ya, wa iyakum. Barakallah.